Saudara, Badan Pelayanan Persekutuan Anggota Muda BP PAM Jemaat GKI Elim Malanu melaksanakan rapat anggota 5 tahun untuk memilih Badan Pelayan PAM Elim Malanu periode 2022-2027. Rapat anggota merupakan forum tertinggi dalam organisasi PAM GKI di Tanah Papua yang diatur dalam pedoman pelayanan PAM bertujuan mengevaluasi dan menetapkan program pelayanan serta memilih badan pelayan PAM untuk 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, dalam proses pemilihan BP PAM Elim Malanu telah berhasil memilih Ketua PAM Sila Suklu, Wakil Ketua Oliver Mubalus, Sekretaris Novalia Lagu, Wakil Sekretaris Hizkia Ialau, Bendahara Matelda Mubalus. Kepada media ini, Ketua PAM Demisioner Immanuel Pa'a menyatakan proses pemilihan BP PAM yang dilakukan mengikuti pedoman pelayanan PAM sesuai aturan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Ia juga berharap metode pemilihan yang dilakukan ini akan menjadi metode pemilihan BP PAM yang akan datang. Ini merupakan awal dari kegiatan rapat anggota yang selama ini kita ikuti, bahwa terkadang kita sebagai persekutuan, apalagi sebagai anggota muda, kadang kita tidak berjalan sesuai dengan pedoman pelayanan GKI di Tanah Papua. Tapi kami bersyukur bahwa hari ini lewat hal-hal yang dirancang dan dibuat oleh KKP Klasis yang boleh memberikan kesempatan proses pengkaderan dan pembelajaran yang luar biasa untuk kami pemuda-pemudi di tingkat jemaat, terlebih khusus kami di Jemaat Elim Malanu. Dan di hari ini kami boleh mengadakan rapat anggota untuk membahas rancangan, membahas program kerja tahun 2022 dan juga kami membahas program pelayanan di tahun 2023-2027, dan di situ kami juga melaporkan rancangan anggaran yang akan nanti dipersiapkan dan nanti diputuskan dalam sidang jemaat untuk diprogramkan sebagai pembiayaan untuk program-program kerja di tahun 2023. Dan di sini juga pada akhir dari rapat anggota ini kami akan membuat pemilihan Badan Pelayan PAM periode 2023-2027. Di tempat terpisah, mantan Ketua PAM Elim Malanu yang juga Majelis Pendamping PAM mewakili PHMJ Daud Mobilala menyatakan apresiasi atas kepemimpinan 5 tahun Immanuel Pa'a yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan berharap pengurus yang baru terpilih dapat melanjutkan program yang ditinggalkan pengurus lama. Daud juga mengapresiasi metode pemilihan dalam rapat anggota yang diatur sinode. Dirinya berharap ke depan model pemilihan seperti ini terus diterapkan supaya menjadi pembelajaran bagi pemuda GKI dalam pembinaan sistem organisasinya. Ya, saya kira banyak hal sudah dilakukan, tapi memang secara manusia pasti kita sadari ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Dan saya kira ini dinamika dari sebuah organisasi yang sudah berjalan baik, ya nanti itu akan dilanjutkan dan dibawa sebagai pegangan untuk teman-teman yang nanti terpilih nanti kemudian dalam akhir dari rapat ini. Dan kalaupun itu dalam masa kepemimpinan ada yang mungkin kurang berkenan, saya kira itu bagian dari proses, bukan berarti tinggal, tapi itu tetap menjadi acuan dalam pembelajaran untuk mereka yang nanti periode ke depan. Sekaligus harapan juga untuk rapat seperti ini ke depan ini. Iya, terkait dengan ini memang saya kira secara khusus kita ini mau dibilang baru dalam forum seperti ini, duduk dalam satu meja berdiskusi, mengevaluasi semua program selama 5 tahun. Dan walaupun memang itu karena sudah dilakukan pada yang lain-lain, tapi memang situasi seperti begini mungkin belum. Dan berharap kalaupun ini langkah awal untuk bagaimana pemuda ke depan, supaya akhir dari sini selanjutnya bisa dilakukan dalam bentuk seperti ini dalam setiap pemuda gereja, dalam hal ini Gereja Kristen Injili Tanah Papua, khususnya untuk persekutuan anggota muda. Dalam rapat anggota, selain memilih badan pelayan PAM yang baru, juga dilakukan rapat-rapat komisi guna menyusun program 1 tahun pelayanan untuk dijalankan di tahun berikutnya. Septinus Kambu, Cawam Channel.